Bismillah, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Pak Dava, oke? Terkhusus untuk adik-adik kelas 8A, 8B, dan 8C yang Bapak banggakan di SMP Lab School, UPI ya. Luar biasa kalian itu, pada pinter. Sekarang kita akan belajar apa, Pak? Penasaran sekali saya, asik. Sekarang kita akan belajar materi yang cukup serius, adik-adik. Oke, ini cukup serius. Judulnya adalah Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di bab 3 poin B, Pendidikan Pancasila. Oke. Mari perhatikan dan Kita belajar bareng-bareng gitu ya. Lanjut. Kita bicara dulu definisi dari tata urutan perundang-undangan. Kadang kan kita bertanya gitu ya. Apa sih Pak tata urutan perundang-undangan itu? Baru dengar saya kan gitu ya. Oke, Bapak bacakan dulu nih. Tata urutan perundang-undangan adalah sistematika yang mengatur hierarki dan kedudukan berbagai jenis peraturan hukum. Sistem ini penting untuk menentukan prioritas penerapan hukum, memastikan bahwa aturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dengan tata urutan yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan peraturan. Adik-adik, dari kemarin ya kita sudah banyak belajar nih tentang konstitusi gitu ya di bab 2. Kemudian di bab 3 yang pertama kita udah Udah drama dan juga udah puisi ya kalau kemarin. Tentang apa, Pak? Tentang peraturan ya dan peradaban gitu. Kita udah belajar tentang apa sih itu peradaban gitu ya. Kenapa peradaban itu perlu bagi umat manusia kan gitu. Nah, bicara tentang peradaban, maka bicara tentang peraturan. Oke? Nah, bicara tentang peraturan, maka bicara tentang rules, hukum. Jadi tentang hukumnya gitu. Aturan mainnya. Jadi seperti gini ya. Peradaban itu ya untuk dijaga tentu memerlukan aturan. Tetapi aturan itu harus seperti apa kan gitu ya. Supaya adil untuk semuanya dan juga efisien. Nah, maka di sini ada yang namanya tata urutan peraturan perundang-undangan. Ternyata adik-adik, aturan itu banyak jenisnya ya. Dimulai dari yang paling tinggi konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Nanti di bawahnya ada TAP MPR, ada undang-undang atau gitu ya, setara dengan peraturan pengganti undang-undang gitu ya. Kemudian peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan ada peraturan daerah, provinsi maupun kabupaten. Wow, banyak sekali Pak jenis peraturan itu ya. Dan ternyata bertingkat. Kenapa ya bertingkat? Nah, pasti adik-adik bertanya gitu ya. Oke, nanti Bapak akan jelaskan lagi. Lanjut. Nah, adik-adik coba diperhatikan, dibaca dulu. Tata urutannya, oke? Yang pertama apa? Yang paling tinggi itu konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga di bawahnya TAP MPR, di bawahnya undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada perda atau peraturan daerah, provinsi, dan juga kota gitu ya di bawahnya. Oke. Karena ngerasa nggak sih adik-adik kenapa ya kok harus dibuat tingkatan begini ya? Kenapa ya? Oke. Nah, nanti Bapak akan membuat gitu ya, Bapak sudah membuat nanti di channel ini cerita pendek ya, supaya adik-adik bisa, mengerti kenapa sih, urutan perundang-undangan gitu ya, aturan itu harus bertingkat-tingkat gitu ya, dari cerpen yang berjudul Raja yang Kelelahan. Gitu ya, kita lanjut materi ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan adik-adik tentang mengapa hukum itu gitu ya, harus ada banyak jenisnya misalkan, atau hukum itu kenapa harus bertingkat, maka kita harus mempelajari yang namanya asas, oke? Apa sih Pak asas itu? Asas itu prinsip adik-adik, oke? Kenapa Pak harus ada prinsip dalam hukum gitu ya? Untuk membangun tata urutan perundang-undangan Pak? Kenapa? Adik-adik coba bayangkan, adik-adik bermain monopoli ya, bermain monopoli atau mungkin bermain Uno. Tentu supaya permainannya bisa berjalan lancar, pasti ada aturannya ya. Oke, ada aturan dan prinsip-prinsipnya. Prinsip dalam monopoli apa misalkan? Misal ya, prinsipnya gini, tidak boleh licik satu itu. Terus yang kedua, setiap mengitari start mendapatkan 20.000 kan itu monopoli itu ya. Nah, itu tuh
sebenarnya aturan itu dibangun dari prinsip-prinsip utama. Jadi gini, aturannya oke lah. Aturannya setiap melewati start harus misalkan dikasih oleh bank 20.000. Prinsipnya apa? Ya kan ini artinya prinsipnya keberlanjutan kan gitu ya. Supaya permainan tidak berakhir kan. Oke, ngerti ya? Jadi prinsip itu adalah hal yang lebih abstrak dari peraturan itu sendiri. Jadi seperti aturan di balik aturannya lah gitu. Oke, lanjut. Asas yang pertama apa sih, Pak? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan adik-adik tentang mengapa hukum itu bertingkat, yakni lex superiori derogat legi inferiori. Lex itu hukum ya, superior itu hukum yang lebih tinggi superior itu atau lebih kuat. Derogat itu mengesampingkan atau dikesampingkan. Legi itu hukum tapi dalam bentuk yang lebih lemah. Inferiori itu lemah. Jadi artinya apa? Lex superiori derogat legi inferiori. Artinya hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih lemah kan gitu. Atau hukum yang lebih kuat mengesampingkan hukum yang lebih lemah. Artinya apa sih, Pak? Kita baca nih. Asas lex superiori derogat legi inferiori berarti bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki berbeda, maka peraturan yang lebih tinggi harus diutamakan dan diterapkan. Asas ini penting adik-adik untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah konflik antar peraturan yang dapat membingungkan masyarakat. Oke, ngerti ya? Jadi gini, ada aturan itu dibuat berhierarki ya. Hierarki itu artinya bertingkat. Itu supaya ada efisiensi. Aturan-aturan yang lebih atas itu biasanya bentuknya adalah sesuatu yang lebih abstrak. Oke. Yang paling atas dari tata urutan perundang-undangan apa sih? Ayo. Konstitusi. Yang isinya mimpi-mimpi kan gitu ya. Maka untuk melaksanakan mimpi-mimpi tersebut gitu ya, itu harus dihususkan kan gitu ya. Sehingga ada peraturan di bawahnya, kan begitu. Nah, kenapa harus bertingkat itu gitu ya? Supaya aturan yang satu sama lain yang di bawah tidak menentang yang di atas gitu ya. Ngerti ya? Dan yang di atas bisa meresap hingga ke bawah. Jadi tujuan intinya bisa meresap sampai ke bawah. Nah, ini berkaitan dengan pendapat seorang filosof ahli hukum juga namanya Hans Kelsen. Dalam bukunya Teori Hukum Murni, ia berkata bahwa keberlakuan suatu norma bergantung pada hubungannya dengan norma yang lebih tinggi. Jadi Hans Kelsen itu percaya gitu ya, karena gurunya itu kan Immanuel Kant. Ia percaya bahwa ada sebuah norma yang paling tinggi, ya. Bisa ada yang bilang norma yang paling tinggi itu konstitusi. Ada yang bilang norma yang paling tinggi itu sesuatu yang lebih abstrak. Kalau kita itu kan dasar negara ya, yakni Pancasila. Nah, pengandaian atas norma yang lebih tinggi itu perlu kata Hans Kelsen, gitu ya. Kenapa? Gitu. Kenapa perlu? Untuk menciptakan peradaban yang teratur. Ngerti ya adik-adik ya? Oke, aturan bisa kompleks, bisa rumit sekali aturan itu. Bisa yang ini bilang A, yang itu bilang B, yang itu bilang C. Tetapi tanpa ada norma tertinggi gitu ya, peradaban nggak akan terbentuk, tidak akan matang. Semuanya akan kacau. Jadi harus diandaikan ada norma hukum tertinggi gitu. Ngerti ya? Lanjut. Contoh penerapannya gimana, Pak? Lex superiori derivat lex inferiori. Nah, tentu kita bisa lihat nih. Aturan di Indonesia memiliki hierarki atau tingkatan itu dampaknya gitu ya. Ada undang-undang dasar, di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya ada undang-undang atau Perpu gitu ya. Ada peraturan pemerintah atau PP, ada Perpres atau peraturan presiden, ada Perda. Nih, Bapak kasih contoh lagi nih yang lebih gampang. Misal ini di lingkup negara lah ya, bukan lingkup sekolah. Yang lingkup negara dulu. Misalkan Bapak Presiden kita bilang nih, wah, bikin peraturan. Kita harus mengimpor beras hari ini, tahun ini sebanyak 100 ton misalkan. Oke. Berarti di mana? Di sini ya, di peraturan presiden. Oke, kursor Bapak kelihatan nggak ya? Di peraturan presiden. Tetapi di peraturan di undang-undang atau di peraturan pengganti undang-undang ada aturan tentang tidak boleh untuk mengimpor beras melebihi 90 ton. Ngerti ya? Oke. Maka Perpres ini dibatalkan. Oke.
perpresnya dibatalkan. Presiden ingin mengimpor 100 ton, tapi ada batasan di undang-undang, yakni harus tidak boleh lebih dari 90 ton, ngerti ya? Atau misalkan gini, kita udah belajar konstitusi. Misalkan di konstitusi kita menjamin bahwa misal apa namanya orang miskin itu harus dipelihara oleh negara, gitu ya. Oke. Kemudian tiba-tiba ada aturan nih dari pemerintah, aturan pemerintah ya, yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah itu bisa campuran sama presiden, wakil presiden gitu ya, menteri-menteri gitu ya, dan sebagainya. Peraturan pemerintah bilang kalau misalkan BPJS, adik-adik tahu nggak sih BPJS? BPJS itu semacam asuransi kesehatan bangsa kita gitu ya. Itu harus dibatalkan katanya karena merugikan negara atau karena katakanlah mau dialihkan dananya. Maka PP ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan itu tidak boleh. Yang di bawah nggak boleh bertentangan dengan yang lebih atas, apalagi dengan konstitusi. Nah, ngerti ya? Ngerti dong. Lanjut. Asas kedua, lex specialis derogat legi generalis. Kita baca dulu nih. Asas lex specialis derogat legi generalis. Berarti bahwa lex apa? Hukum ya. Yang bersifat spesialis khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oke? Dalam konteks ini, jika terdapat konflik antara peraturan yang mengatur hal tertentu yang lebih spesifik misalnya dan peraturan yang lebih umum, maka peraturan yang khusus harus diterapkan. Asas ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan yang lebih relevan dan tepat dapat mengatur suatu kasus secara lebih efektif, sehingga menghindari kebingungan dan memanfaatkan penerapan hukum yang lebih sesuai dengan konteks. Misal ya, tadi kan bilang yang aturan yang di bawah tidak boleh menentang aturan yang di atas ya. Oke, jadi nggak boleh menentang, isinya nggak boleh berbeda. Tetapi hukum yang di bawah yang seringkali lebih khusus, lebih jelas kan gitu ya. Misalkan konstitusi kita bilang yang miskin itu harus dipelihara negara. Kemudian di undang-undang ada nih undang-undang tentang BPJS gitu ya. Jadi dipelihara negara tuh menurut apa sih? Ya ini dengan BPJS kan gitu, dengan diadakan BPJS. Nah, hukum yang lebih spesifik atau lebih spesialis itu harus diterapkan. Oke, ngerti ya? Untuk supaya tidak bingung. Jadi seperti negara itu memelihara rakyatnya dari mana ya, bingung sekali. Makanya dibuat aturan yang lebih rendah dan yang lebih spesialis. Jadi gini, misal Bapak kasih contoh yang lebih mudah deh buat adik-adik. Yang di sekolah misalkan ya. Contoh penerapannya. Dari lex spesialis derogat lagi generalis. Dari asas ini. Dapat dilihat di sekolah di mana ada aturan umum nih ya yang melarang penggunaan telepon. Nah, di lab school juga dilarang ya menggunakan telepon genggam selama jam pelajaran. Namun, misalkan ada nih di kelas siapa sih yang guru TK? Siapa misalkan oh ya misalkan Pak Mareksa nih mau apa melaksanakan misalkan mau bikin program coding gitu ya harus menggunakan handphone. Maka ada kebijakan khusus yang memperbolehkan siswa menggunakan telepon genggam untuk kegiatan pembelajaran. Ngerti ya? Jadi ada aturan khusus. Jadi dalam hal ini aturan khusus di kelas komputernya misalkan guru TIK di SMP Life School misalkan mengesampingkan aturan umum. Oke. Jadi nggak bertentangan ya, tapi lebih dispesialkan. Sehingga siswa di kelas komputer tersebut diperbolehkan menggunakan telepon genggam. Ngerti ya adik-adik ya? Indah sekali ya penerapan hukum itu, keren ya. Keren banget ya orang yang bisa mikirin ini ya. Luar biasa. Lanjut. Asas ketiga. Lex posteriori derogat legi priori. Asik. Artinya apa Bapak? Oke. Artinya asas lex posteriori derogat legi priori ini berarti bahwa apa itu lex? Hukum. Posteriori yang diterapkan belakangan derogat mengesampingkan legi hukum gitu ya yang diterapkan sebelumnya atau priori. Jika terdapat konflik antara dua peraturan di mana satu ditetapkan setelah yang lain gitu ya, maka peraturan yang lebih baru harus diterapkan. Asas ini penting untuk menjaga relevansi hukum, memastikan bahwa peraturan terbaru mencerminkan perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adik-adik, coba dipikirkan gini. Negara itu kan diciptakan manusia untuk katakanlah melindungi umat manusia ya, membentuk peradaban juga ya. Nah, sementara yang namanya dunia ini gitu ya, itu seringkali berubah dengan cepat sekali ya. Berubah sangat cepat. Sehingga hukum itu harus bisa gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya gimana? Hukum itu harus relevan ya.
Nah, sehingga asas ini gitu ya yang bunyinya hukum yang ditetapkan belakangan yang dulu gitu ya harus dikesampingkan dan mendahulukan hukum yang baru gitu ya. Jadi kalau ada hukum yang baru itu pada akhirnya otomatis menggantikan hukum yang lama gitu ya dengan substansi yang sama. Oke Pak, agak agak bingung Pak, susah Pak. Kita ke contoh penerapan saja. Misalnya kita yang di tingkat sekolah aja. Misal di sekolah ada peraturan lama yang melarang nih penggunaan sepeda motor. Asik. Oh, siswa kelas 8 dan 9. Namun di tahun ini, oke, anggaplah tahun kemarin begitu aturan. Tetapi di tahun ini contoh ya, sekolah mengeluarkan peraturan baru yang memperbolehkan siswa kelas 8 dan 9 menggunakan sepeda motor jika sudah memiliki SIM gitu ya. Udah 17 tahun ke atas punya KTP dan sudah bikin SIM. Agak aneh sih ya untuk umur 17 tahun di SMP, tapi enggak sih, enggak. Anggap saja ada misalnya. Dalam hal ini, peraturan baru nih yang mengizinkan penggunaan sepeda motor mengesampingkan peraturan yang lama. Oke? Ngerti ya? Sehingga siswa sekarang bisa menggunakan sepeda motor dengan syarat yang ditentukan. Ngerti ya dari asas dari ketiga asas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.